Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa rasulina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Az-Zahra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Minggu kemarin kita bahas tentang zikir pada saat hari Jumat. Maka kita bahas sekarang adalah bab ma yaqulu idza istaqallati syams. Bab yang dibaca ketika matahari sudah terbit. Sudah terbit dan sudah tinggi. Baik. Ruwaina fi kitab Ibn Sunni an Ammar bin Abbasah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma tastaqillu syamsu fayabqa syai'un min khalqillahi ta'ala illa sabbahallaha azza wa jalla wa hamidahu illa ma kana minasyaitani wa ata bani adam fasa'altu an atai bani adam faqala syirarul khalq. Dari Ammar bin Abbasah, dia mengatakan dari Rasulullah SAW, apabila matahari sudah meninggi maka tidak ada dari ciptaan Allah makhluk kecuali bertasbih kepada Allah dan memujinya, kecuali dari setan dan orang-orang buruk dari Bani Adam atau dari manusia. Terbit, istaqal, dia sudah tinggi, itu juga kita baca doa. Tapi hadisnya, riwayatnya tidak terlalu kuat. Makanya Imam Nawawi meletakkan hanya satu hadis ini saja. Beliau lanjutkan bab ma yaqulu ba'da zawli syams ila asr. Lalu apa yang kita ucapkan setelah zawal, setelah tergelincir matahari, maksudnya zikir habis sholat zuhur sampai asar. Ada enggak Nabi pernah menyinggung zikir habis zuhur sebelum asar? Beliau katakan wa yustahabbul al-iktsar min al-adhkar wa ghairiha min al-ibadat aqibaz zawal. Disunahkan memperbanyak zikir dan ibadah setelah zuhur. Marwayna fi kitab Tirmidzi, dari kitab Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW yusolli arba'an, salat 4 rakaat ba'da an tazula syams, setelah tergelincir matahari, qabla zuhur, sebelum zuhur. Jadi ini namanya 4 rakaat sebelum sholat zuhur, berarti qobliyah zuhur. Nabi sholat 4 rakaat. Waqala, lalu Nabi mengingatkan, innaha sa'atun, itu adalah waktu tuftahu fiha abwabus sama, dibuka di dalamnya pintu-pintu langit. Maksudnya kalau dibuka pintu langit itu dikabulkannya doa. Fa uhibbu an yas'ada li fiha amalun shalih, dan aku ingin yang naik pada saat waktu dibuka pintu langit itu adalah amalku yang soleh. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan. Apa bedanya hadis hasan sama sahih? Kalau hadis hasan itu perawinya semua sama seperti hadis sahih, hanya saja perawinya hafalannya kurang kuat, itu aja. Dan tergolong hadis yang bisa dipakai sebagai dasar atau pedoman. Karena dia perawinya orang terpercaya, sanadnya nyambung, tapi perawinya hanya kurang, bukan tidak hafal, hanya kurang kuat hafalannya. Itu aja. Maka itu hadisnya sahih. Dari sinilah ulama fikih mengeluarkan hukum bahwa qobliyah zuhur itu disunahkan 4 rakaat, tapi yang muakkadnya itu 2. Tapi kalau ada kemampuan kita, bikinlah 4 rakaat. Tapi kalau nggak mampu ya 2 rakaat. Karena yang qobliyah
muakkadah itu cuma 10. Ini yang qobliyah yang nggak pernah Nabi tinggalkan dalam keadaan apapun, yaitu qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, kemudian ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian ba'diyah isya 2 rakaat. Itu yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Tapi Nabi kadang-kadang Nabi itu qobliyah zuhurnya 4 rakaat kadang-kadang. Tapi yang paling sering adalah 2. Sehingga ulama mengatakan yang 2-nya itu yang muakkadah, yang 4-nya tidak muakkadah. Kalau qobliyah maghrib, Nabi hampir tidak pernah qobliyah maghrib. Tapi Nabi tidak melarang dan menyuruh liman sya'a, bagi yang mau melaksanakannya. Bahkan Nabi mengatakan bahwa antara azan dan iqamat itu ada sholat. Maka qobliyah maghrib itu kita mau lakukan silakan, enggak apa-apa. Qobliyah isya juga sama. Nabi juga tidak melakukan, tapi Nabi mengatakan silahkan bagi yang mau melaksanakannya. Baik, qobliyah asar, Nabi tidak pernah melaksanakannya, tapi Nabi ingatkan. Kata Nabi, rahimallahu mra'an shalla qoblal asri arba'an. Allah merahmati seorang hamba yang sholat qobliyah asar 4 rakaat. Nabi nyuruh, tapi Nabi tidak melaksanakan. Makanya terkadang Bapak, kalau Nabi tidak melaksanakan itu bukan berarti perbuatan itu jelek. Ini kadang-kadang orang salah paham. Nabi meninggalkan suatu perbuatan dianggapnya perbuatan itu jelek. Tidak. Nabi meninggalkan perbuatan itu bukan perbuatan itu jelek. Terkadang itu perbuatan yang Nabi tidak mau melakukan, takut itu dianggap wajib bagi umatnya, atau takut itu akan memberatkan umatnya. Itu maka pahami, kalau kita belajar usul fikih itu tark, mafhum tark harus dipahami. Nabi meninggalkan amal ibadah itu kadang-kadang memang karena amal tersebut tidak baik. Kedua, karena Nabi tidak mau nanti itu diwajibkan. Yang ketiga, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Seperti itu kadang-kadang Nabi meninggalkan amal ibadah. Baik. Jadi apa yang kita lakukan qobliyah zuhur, sholat 4 rakaat. Kemudian setelah itu apa yang kita lakukan? Al-Quran mengatakan wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di waktu asyi. Asyi itu kadang katakan dari tenggelincir matahari sampai tenggelam sebelum maghrib. Ada yang katakan al-asyi itu indal Arab ma baina an tazulla syamsu ila an taghrub. Al-asyi itu sebagian orang Arab menganggapnya adalah antara zuhur sampai sebelum maghrib. Terus wal ibkar itu di pagi harinya. Tapi yang tafsir yang sahih asyi itu malam. Makanya kita bilang sholat isya. Tapi ada pendapat asyi itu adalah antara setelah zuhur sampai sebelum asar, sampai sebelum maghrib. Banyak benar Pak yang kita baca. Kemudian bab ma yaquluhu ba'dal asri ila ghurubi syams. Itu apa yang kita ucapkan setelah asar sampai tenggelam matahari. Mulai dari habis fajar sampai terbit matahari. Dari terbit matahari duha sampai sebelum tergelincir matahari, sebelum azan zuhur. Dari habis azan zuhur sampai sebelum sholat zuhur, dari selesai sholat zuhur sampai sebelum asar, dari asar sampai sebelum maghrib. Semua kalau kita lihat Pak, zikir-zikirnya itu ada dari Nabi SAW. Baik, apa yang kita ucapkan setelah asar? Pertama, ketahuilah kata beliau bahwa yustahabbul iktsar minal azkari fil asr istihbaban muta'akkidan fa inna sholatal wusta. Disunahkan di waktu asar lebih banyak lagi berzikir karena sholat asar itu adalah sholat yang tengah. Di Al-Quran ada kalimat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Kata Allah, jagalah sholat 5 waktu dan juga sholat yang tengah. Sholat yang tengah ini apa?
terjadi perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan sholat yang tengah ini adalah maghrib, karena dilihat dari bilangannya yang tengah-tengah ini maghrib. Karena subuh 2, zuhur, asar, isya 4, berarti maghrib tengah-tengahnya 3. Ada yang mengatakan enggak, tengah-tengah ini asar, karena sebelum asar ada 2 sholat, yaitu zuhur dan subuh, dan setelah asar ada 2 sholat, yaitu maghrib dan isya. Dan ini pendapat dari Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi SAW, dan ini menjadi pendapat mayoritas para ulama salaf. Jadi kalau kita ditanya apa itu sholat yang tengah-tengah dalam Al-Quran, yaitu sholat asar. Allah katakan jagalah sholat 5 waktu dan sholat asar. Berarti itu menunjukkan sholat asar mempunyai keistimewaan tersendiri. Kalau kita bilang gini Pak sama orang, tolong jaga ya anak-anak saya, terutama si bungsu. Berarti si bungsu itu harus lebih dijaga lagi gitu. Nah, dalam Al-Quran Allah katakan jagalah sholat yang 5 waktu dan sholat yang tengah, berarti asar. Maka sholat asar itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka dari itu kata Imam Nawawi, perbanyaklah zikir di waktu asar. Oke, kalau kita tanya Pak, dari 24 jam itu mana yang paling afdol untuk zikir? 2, yaitu ba'da sholat subuh sama ba'da sholat asar. Itu waktu yang paling diijabah doa, yaitu antara sebelum terbit matahari, yaitu waktu subuh, sama sebelum tenggelam matahari, yaitu waktu asar. Namun bagi kita mungkin yang kerja agak repot Pak, karena baru pulang kerja. Apa beliau katakan di sini? Wa kadzalika tustahabbu ziyadatul i'tina' bil azkari fi subhi fahatani salatani as-sahu ma qila fi salatil wusta wa yustahabbu ikthar min azkar bil 'asri wa akhir nahar akthar. Qala ta'ala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini jelas nih. Surah Toha ayat 13 Allah katakan fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, qabla tulu'i syams, sebelum terbit matahari, berarti setelah subuh, sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelam. Surah Toha ayat 13. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bertasbih dengan memuji Tuhanmu dengan waktu asyi dan waktu ibkar. Asyi tadi adalah malam, wal ibkar itu di waktu pagi. Wa qala Allah Ta'ala wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunan jahri minal qalbi ghudwi wal asar. Ghudwi wal asar, ya, pagi dan juga jelang tenggelam matahari. Baik. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Sunni tapi dengan sanad yang dhaif dari Anas bin Malik, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla min suratil asri ila an taghruba syams ahabbu ilayya min an a'tiqa thamaniya min waladi Ismail. Kata Nabi, kalau aku duduk bersama suatu kaum menyebut nama Allah, berzikir dari selesai sholat asar sampai tenggelam matahari, itu lebih aku sukai daripada aku memerdekakan 8 orang dari anak Nabi Ismail. Ini kan zikir antara asar sampai maghrib. Makanya ini paling enak kita amalkan kalau di hari-hari libur atau di bulan Ramadan. Kalau di hari-hari biasanya bagi kita yang masih aktivitas kerja itu repot sekali. Bagi kita yang masih bekerja, masuk jam 7:30, pulang jam 4, rumah jauh dari kantor, itu agak repot ya. Bisa kita gunakan di hari Sabtu dan Minggu, atau ya waktu subuhnya. Makanya ketika kajian-kajian waktu bulan Ramadan itu memang yang baik itu adalah kajian bis asar, menjelang berbuka, atau kajian subuh. Memang itu waktu paling utama itu adalah ba'da subuh sama ba'da asar. Makanya dua-duanya dilarang tidur. Nama Nabi SAW dilarang tidur. Bukan dilarang berarti haram, enggak, boleh, tapi dimakruhkan tidur setelahnya.
karena subuh itu waktunya yang banyak sekali pahala, waktu doa bagi kita yang tidak kuat meminta kepada Allah di sepertiga malam terakhir, gunakanlah waktu subuh sama waktu asar. Baik, lanjut ma yaqulu idza sami'a adzan al-maghrib. Nah, baru kita bahas apa yang diucapkan ketika mendengar azan maghrib. Nah, ini kalau untuk maghrib ini ada hadis tersendiri. Kalau yang biasa doa azan kan kita bilang Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tukhliful. Ya, tapi ada khusus azan maghrib. Ruwaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi, dari Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah, qalat dia mengatakan, allamani Rasulullah SAW, Nabi mengajari saya, an aqula inda azanil maghrib, untuk saya ucapkan ketika azan maghrib, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu duatik faghfirli. Itu yang kata beliau, yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu ya Allah, ini adalah permulaan malammu dan akhir daripada siangmu, dan suara-suara yang memanggilmu, faghfirli, ampuni aku. Nah ini, tapi yang lebih kuat sanadnya itu yang Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kalau ini pendek sekali, ini khusus pada saat sholat maghrib saja. Baik. Bab ma yaquluhu ba'da sholatil maghrib. Wa taqaddama qariban annahu yaqulu kaifa kulli sholawat al-adhkar mutaqaddimah. Sekarang apa yang kita bacakan selesai sholat maghrib, dari Ummu Salamah lagi, dia mengatakan Nabi paling banyak ya idan sarafa min sholatil maghrib yadkhulu fa yusalli rak'ataini thumma yaqulu fi ma yad'u ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Bahwa Nabi SAW pada selesai dari sholat maghrib, beliau sholat 2 rakaat, kemudian mengucapkan kalimat ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas ibadah, atas ketaatan atau atas agamamu. Itu yang sering dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Dan khusus setelah sholat maghrib itu, sekali lagi sholat maghrib itu khusus kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Jadi dari sholat 5 waktu itu ada 2 sholat yang di situ kita membaca la ilaha illallah. Sebelum kita melipat kaki kita, kita lipat kaki kita itu ada 2 sholat yang disunahkan kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu pada 2 sholat, yaitu subuh dan sholat maghrib. Yang selain subuh dan maghrib tidak usah, cukup 3 kali aja. Jadi khusus maghrib dan khusus subuh dan maghrib ini kita baca setelah istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Sebelum lipat kaki kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Baru kita lipat kaki kita, baru kita baca Allahumma ajinna minan nar sebanyak 7 kali. Baru Allahumma antas salam sampai terakhir. Khusus di sholat subuh dan sholat maghrib. Dalam hadis dari Amarah bin Sa'id bin Syubaib, qala dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Nabi SAW, man qala, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat 10 kali ala atharil maghrib, setelah dia salat maghrib, ba'atsallahu ta'ala lahu maslahatan,
yatakaffalunahu minasyaitan hatta yusbiha wa kataballahu lahu bi asyri hasanat mujibat wa mah'anu asyri sayiat mubiqat wa kan lahu bi idli asri riqabil mu'minat. Sebut situ bahwa kalau yang mengucapkan seperti itu maka Allah akan menjaga dia dari syaitan sampai dia berpagi hari, dituliskan 10 kebaikan amal-amal fardu, lalu diampuni 10 kesalahan dosa-dosa besar, kemudian dia sama saja memerdekakan 10 hamba sahaya. Seperti itu. Baik, bab ma yaqra'uhu fi sholatil witri wa ma yaquluhu ba'daha. Baik, ini setelah salat maghrib, zikir-zikirnya ya, banyak. Dan sama Pak, waktu terbaik itu adalah sepertiga malam. Kedua adalah antara sholat subuh dan antara sholat subuh sebelum terbit matahari, kemudian antara sholat asar sampai sebelum tenggelam matahari. Nah, yang ketiga ini nggak kalah kuatnya bagi kita, mungkin yang termudah ini, yaitu ba'da sholat maghrib, antara maghrib dan isya. Ini juga waktu yang utama. Dari beberapa waktu emas, dari 24 jam itu ada waktu-waktu emas, di antaranya adalah antara maghrib dan isya. Ini mungkin yang paling memudahkan bagi kita. Apa itu? As-sunnah dibaca setelah maghrib. Nabi ba'diyah Pak. Ba'diyah terbanyak Nabi itu maghrib. Ba'diyah Nabi itu sampai 6 rakaat. Ya, walaupun yang muakkadah itu adalah 2, tapi Aisyah sering mengatakan Nabi sampai 4, sampai 6. Ya, sampai 6 rakaat. Nah, maka walaupun beliau tidak qobliyah maghrib, tapi ba'diyahnya beliau sampai 6. Nah, ini mengisi waktu maghrib sampai isya. Cuman Nabi tadi tidak mau memberatkan, tidak rutin juga. Kadang-kadang Nabi itu mengakhirkan isya. Kalau habis sholat maghrib sahabat semuanya pulang, Nabi pulang juga ke rumah. Begitu isya, Nabi lihat di masjid. Kalau masjid sepi, Nabi nggak mau keluar. Udah lihat lagi masjid sepi, Nabi diam. Kadang-kadang isya itu Nabi sampai hampir jam 12 Pak, nunggu sahabat udah datang semua. Nah, udah Nabi lihat udah ramai, baru Nabi keluar. Kita jangan Pak di sini. Kita kalau di sini jangan. Nggak bakal bisa Pak, kita tunggu mana ada orang, nggak bakal bisa, nggak ada. Ini kata ulama, bagi memang suatu kondisi yang memang masyarakat itu sudah bersepakat akan kumpul. Misalnya di suatu daerah mereka selalu mengakhirkan isya di jam 10 malam. Misalnya ada suatu kampung, misalnya setiap hari, misalnya nih setiap malam Jumat mereka itu memang sibuk dan masing-masing ada kegiatan di tempatnya, dan mereka sepakat sholat isyanya itu jam 10. Itu boleh kita disuruh untuk mengakhirkan isya, walaupun dengan syarat memang dipastikan mereka itu mau datang. Nah, kalau nggak ada kepastian, jangan Pak, sholat isya malah baiknya adalah di awal waktu. Apalagi Nabi kan melarang kita banyak ngobrol, bicara setelah waktu isya. Salah satu yang dimakruhkan Nabi itu banyak-banyak bicara setelah sholat isya. Maka Nabi itu tidurnya sangat awal. Kalau kita itu sekitar di bawah jam 10 Nabi tidurnya, di bawah jam 10 malam. Nah, itu kadang-kadang aja Nabi mengakhirkan seperti itu. Baik. Selesai sholat maghrib, masuk waktu sholat isya. Habis sholat isya, apa yang kita lakukan? Usahakan setelah sholat isya kita ba'diyah. Ba'diyah isya itu 2 rakaat. Nabi juga tidak pernah tinggalkan. Ini yang disebut dengan sunnah muakkadah. Nah, setelah ba'diyah, apa yang kita lakukan? Kalau bisa Pak, kalau nggak yakin bangun di tengah malam, sholatlah witir sebelum tidur.
Kalau nggak yakin bangun di tengah malam. Tapi kalau yakin bangun di tengah malam, jangan witir dulu. Tidur aja. Nanti tengah malam tahajud ditutup dengan witir. 4 sahabat terbaik, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mempunyai pilihan masing-masing. Kalau Abu Bakar dan Umar witirnya sebelum tidur. Kalau Utsman dan Ali witirnya mereka tidur dulu, nanti tengah malam baru sholat malam ditutup dengan witir. 4-4-nya dipuji sama Nabi SAW. Untuk Abu Bakar dan Umar, kata Nabi, Abu Bakar Umar itu ahwat itu orang yang hati-hati, ngambil hati-hati, takut ketiduran, maka bagus. Tapi kalau Ali dan Utsman ini lebih apa ya Pak bahasa kita itu? Azam tuh? Punya tekad yang kuat. Punya tekad yang kuat. Maka kita ambil yang mana nih? Abu Bakar Umar apa Utsman Ali? Tergantung keadaan Pak. Kalau kita capek dan yakin malam ini kayaknya sulit bangun tengah malam, syukur-syukur subuh aja syukur-syukur gitu. Subuhnya syukur-syukur, maka ambillah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Salatlah witir sebelum tidur. Tapi kalau yakin akan bangun, misalnya itu di bulan Ramadan atau di hari libur, atau kita ada hajat mau sholat tahajud, jangan witir dulu. Bagusnya tidur aja dulu. Nanti tengah malam kalau terbangun, sholat tahajud dulu, baru ditutup dengan kita sholat witir. Nah, sholat witir ini berapa rakaat? Minimal 1. Kata Nabi SAW, autiru walau rakaatan. Witirlah kalian. Kalau kalian takut subuh sudah masuk, 1 rakaat pun tidak apa-apa. Kalau sekarang kan subuh jam berapa Pak subuh? Jam 4.36 kalau nggak salah Pak. Subuh sekarang jam 4.36. Kita terbangun jam 4.30. Usahakan 6 menit itu untuk wudhu dan witir. Witirnya 1 aja. Nah, itu kalau memang takut sudah terbit fajar atau sudah masuk waktu subuh. Tapi kalau nggak takut, sholat witir berapa? Minimal Pak, untuk kesempurnaan. Minimal witir yang sempurna, tapi sempurna yang minimal gitu. Apa itu? Berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, itu witir yang minimal sempurna. Yang paling banyak berapa witir? 11. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah mengatakan 13. Cuma kalau diteliti hadisnya 13 itu sebetulnya sama qobliyah subuh. Jadi yang benar itu sebetulnya maksimal dari witir itu adalah hanya 11. Minimal berapa? 1. Itu sih khusus bagi yang telat Pak. Nah, kalau yang nggak telat itu berapa minimal sempurna? 3. Beliau katakan as-sunnatu liman autara bisalasi rakaat, disunahkan bagi yang witir 3 rakaat an yaqra'a fil ula ba'dal Fatihah, membaca di rakaat pertama setelah Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah, untuk rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, yang rakaat ketiga baca qul huwallahu ahad wal muawwidzatain, dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Fa inna siya sabbaha fil ula atabiya ma'a qul ya ayyuhal kafirun fi tsaniyah, wa kada inna siya fi tsaniyah qul kafirun atabiya fi tsalitsah ma'a qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Kalau dia lupa baca sabbihisma rabbikal a'la, ya udah baca di rakaat kedua gabungkan dengan qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dia lupa baca qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua, gabungkan rakaat ketiga dengan al-ikhlas dan al-falaq juga dengan an-nas. Makanya kita 3 selalu baca itu, dan hadisnya itu sahih. Nabi kalau 3 rakaat membaca itu.
terutama kalau Nabi witirnya berjamaah. Tapi Pak, Nabi itu witirnya suka sendiri, tidak pernah berjamaah, tapi pernah Nabi lakukan juga berjamaah dan ada sahabat yang ikut. Nah, maka itu menjadi sunnah yang Nabi contohkan. Berarti 3 rakaat apakah 1 salam atau dengan 2 salam? Ini yang dikenal dengan fasal dan wasal. Kalau wasal itu menggabungkan 3-tiganya. 3 rakaat 1 salam sekaligus. Berarti ketika takbir sengaja aku sholat witir 3 rakaat langsung. 3 rakaat sekaligus. Maka ini hukumnya bagaimana? Ini boleh. Sholat witir 3 rakaat sekaligus itu hukumnya boleh, pernah Nabi lakukan dalam hadis riwayat Abu Daud. Atau yang kedua adalah fasal. Fasal itu memisahkan, yaitu sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat dulu salam, kemudian baru tutup dengan 1 rakaat, 3 rakaat dengan 2 salam. Ini juga pernah Nabi lakukan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dua-duanya riwayatnya sahih. Yang penting adalah jangan sholat witir 3 rakaat pakai tasyahud awal. Itu yang tidak boleh. Karena kata Nabi, jangan kalian sholat witir seperti sholat maghrib. Baik. Selanjutnya dari Sunan Abi Dawud wa Nasa'i dengan sanad yang hasan, dengan yang sahih dari Ubay bin Ka'ab, bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang witir. Habis sholat witir Nabi mengucapkan Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus, Subhana Malikil Quddus selama 3 kali. Dari hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib, Nabi membaca di akhir witirnya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan yang sunnah sekali Pak saat witir itu adalah membaca kunut di rakaat yang terakhir. Bahkan hadisnya lebih kuat dari kunut subuh. Kunut di salat witir itu disepakati oleh seluruh ulama dan hadisnya lebih kuat. Bahkan kalimat Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait itu kunut subuh, bukan kunut subuh dalam yang terkuat. Itu adalah kunut witir dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang paling sahih. Itu yang dibaca oleh kita setelah sholat witir. Terakhir adalah yang dibaca sebelum tidur. Jadi ini adab setelah bangun tidur dan adab sebelum tidur lagi. Udah kita bahas Pak. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Ada yang mungkin mau kita tanyakan karena ini panjang ini. Bab bagi yang ingin tidur. Nah, kita udah masuk di bab apabila kita ingin tidur kembali. Baik Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya yang tadi mengenai kita habis sholat isya lalu sholat sunat witir takut nggak bangun. Kalau seandainya kita habis sholat isya sholat sunat witir, tapi ternyata kita malunya bangun tuh, nah itu kita melakukan sholat sunat witir lagi atau tidak usah? Terima kasih. Ya, bagi yang sudah sholat witir kemudian subhanallah, dia nyangka wah saya nggak akan bangun nih, maka dia sholat witir sebelum tidur. Tahu-tahu Allah mudahkan terbangun jam 2. Masih bisa sholat malam lainnya selain witir. Maka masih bisa sholat sunnah mutlak. Bisa sholat tahajud tapi jangan lagi sholat witir. Karena kata Nabi, la witroni fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Bagi yang sudah witir sebelum tidur, jangan tidur lagi, jangan witir lagi setelah sholat tahajud. Jadi sholat yang genap aja, tidak usah ditutup dengan witir. Adapun hadis Nabi yang bunyinya jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam. Maksudnya itu bukan wajib, tapi kalau bisa gitu. Kalau bisa tutuplah sholat malammu, akhiri sholat malammu dengan sholat witir kalau bisa itu. Karena ada hadis riwayat Muslim dari Aisyah, bahwa Aisyah mengatakan Nabi pernah sudah selesai sholat witir
Nabi tertidur. Kemudian Nabi terbangun lagi sebelum azan subuh, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Nah, berarti sholat witir itu tidak menutup sholat malam. Asalkan yang kita lakukan sholat yang genap, sholat tahajud lagi, jangan sholat witir lagi. Karena kalau witir tambah witir, genap. Maka kalau yang udah witir, jangan witir lagi. Tapi silahkan sholat yang lainnya, tahajud silahkan. Seperti itu Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Ustadz, mohon infonya mengenai sholat sunnah awabin yang dilakukan setelah sholat ba'diyah subuh, ba'diyah maghrib ya. Karena ada beberapa literasi 6 rakaat. Kalau 6 rakaat, setelah rakaat baca 6 Al-Ikhlas, 1 Al-Falaq, terus Anas sampai 6 rakaat, itu pahalanya seperti 12 tahun ibadah. Ada yang 10 rakaat, ada yang 10 rakaat, 12 rakaat sampai terakhir 20 rakaat. Kan katanya pahalanya harta dan anak-anak kita, istri kita akan dijaga oleh Allah. Terus ngepasin itu kan waktu Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia, beliau kalau nggak salah di podcastnya siapa gitu, dia menjelaskan setelah sholat ba'diyah subuh maghrib, sebelum kita berbicara masalah dunia ke orang lain, maka sholatlah 6 rakaat dan itu pahalanya 12 tahun ibadah gitu. Tapi beliau nggak menjelaskan spesifik sholat sunahnya apa gitu. Waktu itu Habib Jindan memang nggak menjelaskan terperinci sholat apa itu. Mohon informasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sholat awabin itu ada perbedaan di antara ulama. Ada yang mengatakan sholat awabin itu sholat duha. Sholat duha. Tapi banyak juga dari ulama mengatakan sholat awabin itu adalah ba'diyah maghrib. Nah, masuk guru kami Habib Salim bin Abdul Asyatiri mengamalkan itu seumur hidupnya. Itu sholat awabin antara maghrib dan isya minimal 6, maksimal 20 Pak. Ya, betul sekali. Hadis-hadisnya banyak sekali. Imam Ghazali tulis dalam kitab Ihya-nya dan juga beberapa kitab ulama-ulama juga menuliskan, masuk Imam Baijuri, sholat awabin. Awabin ini yaitu menghidupkan antara maghrib dan isya. Nah, yang paling sahih memang kan 6 rakaat. Tapi sekali lagi bukan berarti Nabi membatasi 6. Sekali lagi Pak, saya katakan Nabi itu terkadang tidak banyak-banyak ngamalin sholat sunnah, takut umatnya nanti niru terus kecapean. Nah gitu. Nabi memang Aisyah mengatakan 6, tapi beberapa riwayat tidak. Nabi terus sholat. Makanya ulama mengatakan sholat al-awabin ini dilaksanakan habis maghrib minimal 6, maksimalnya adalah 20. Yang penting Pak dari awabin ini adalah 2 rakaat. Karena dalam hadis Bukhari Nabi katakan sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Maka jangan 4. Lain kalau kita sholat sunnah mutlaknya itu di siang hari, terserah. Kalau di siang hari kita mau 4 satu salam silahkan. Tapi kalau sholat malam jangan. Sholat malam 2. Maka yang ingin melaksanakan sholat awabin bisa melaksanakan. Adapun pahala yang disebut dari beberapa kata Umar tadi, kata Umar bin Hafid tadi, itu juga ditulis oleh para ulama dalam kitabnya, tapi dengan sanad yang doif atau sanad yang lemah. Cuman Pak, ulama-ulama kita bukan zaman sekarang, sejak era salaf pun banyak yang mengamalkan hadis doif. Bahkan Imam Ahmad ini gurunya Imam Abi Daud, dan juga Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari, yang Imam Bukhari juga mengambil hadis darinya, muridnya Imam Syafi'i, termasuk ulama yang mengamalkan hadis doif. Bahkan saking ekstrimnya beliau katakan hadis doif ini bisa buat amal ibadah. Kalau kita enggak, maksudnya untuk hukum kita. Kalau di mata Imam Syafi'i dan ulama lainnya, hadis doif bisa dipakai untuk tambahan amal. Boleh, nggak ada masalah. Jadi tanpa melihat dari
apakah itu diampuni 12 tahun atau apapun, yang jelas sholat menghidupkan antara maghrib dan isya dengan sholat atau apapun itu hukumnya adalah disunahkan. Hadis doib itu Pak nggak boleh diamalkan untuk akidah. Yang kedua, kalau hadis doib itu sampai derajatnya itu mungkar atau palsu yang kita kenal dengan hadis maudhu. Nah, itu oke. Ketiga, dia itu menyelisihi hadis-hadis yang lain. Kalau tidak ada masalah. Bahkan di kitab Adhkar Imam Nawawi banyak beliau memuat hadis doif. Itu nunjukkan apa? Hadis doif silahkan diamalkan untuk tambahan amal ibadah. Apakah Imam Bukhari tidak menulis hadis doif? Imam Bukhari Pak ngarang 2 kitab. Pertama namanya Al-Jami'us Shahih yang kita kenal dengan Sahih Bukhari. Itu 7.000-an hadis. Itu semua sahih semua. Tapi ingat, Imam Bukhari juga mengarang kitab namanya Al-Adabul Mufrad. Itu Pak doif banyak di situ. Jadi jangan terlalu alergi sama hadis doif. Saya kadang-kadang sedih dengan generasi sekarang ini. Ini sahih apa enggak hadisnya? Ya Allah, amal-amal aja, ibadah aja, ngapain? Ini doib sahih apa enggak? Barang siapa yang membaca ini setelah ini doib apa enggak? Astagfirullahaladzim. Kenapa kita jadi yang alergi dengan hadis doib? Imam Bukhari Pak mengarang kitab judulnya Al-Adabul Mufrad, tebal. Kalau dengan sarannya 4 jilid. Banyak hadis doibnya, bahkan palsu. Nah, tapi apa isi-isi di situ? Adab-adab, bukan tentang fikih, bukan tentang akidah, tapi tentang adab-adab. Ada lagi yang jamaah tabligh suka punya kitab apa namanya? Fadilah Amal. Itu juga banyak juga hadisnya doib. Ulama seperti itu Pak, tidak terlalu alergi dengan hadis doib selama itu bukan dalam urusan akidah. Termasuk dengan sholat al-awwabin tadi. Ini sunnah kita laksanakan. Hadisnya ada yang 6 rakaat. Setelahnya itu juga riwayatnya ada. Begitu Pak. Lanjut. Tapi di buku-buku di Indonesia sholat awab ini memang nggak ditulis ya Ustadz? Enggak. Itu termasuk di kitab Al-Azkar pun saya kan punya tuh. Iya. Nggak ada gitu. Nggak ada. Emang nggak ada sama sekali di buku-buku Indonesia. Itu nggak ada Pak. Itu di kitab Imam Ghazali, juga di Syarah Baijuri. Itu amal-amalan yang memang tidak ada di fikih. Makanya saya katakan ibadah-ibadah seperti itu ditaruh ke bagian adab, azkar, zikir, nggak masuk ke kitab fikih. Mau fikih manapun tidak ada Pak. Sholat sunnah awabin itu tidak ada. Termasuk sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, tapi kita jarang melihat di kitab-kitab fikih. Kitab fikih mengatakan sholat sunnah banyak, di antaranya seperti itu. Jadi banyak Pak. Seperti sholat sunnah taubat itu sholat tasbih misalnya Pak, tidak ada di kitab-kitab fikih. Tapi kalau kita teliti hadisnya, satu hadisnya itu riwayat Tirmidzi, sanadnya diterima Pak, bisa dipakai. Yang sholatlah walaupun seumur hidup 1 kali, itu hadisnya sanadnya kuat, sahih. Tapi memang saking banyaknya sholat sunnah itu, memang ulama tidak memasukkan ke dalam kitab fikihnya. Ada lagi namanya sholat menguatkan hafalan. Itu ada juga Pak sanad hadisnya. Tapi sekali lagi karena ada yang mengatakan doif, ada yang mengatakan tidak, ulama fikih tidak memasukkan. Yang palsu, yang sholat palsu itu hadisnya 2. Sholat bulan Rajab 10 rakaat itu palsu Pak. Itu palsu. Itu hadisnya maudhu. Maka kata ulama, ya kalau mau sholat malam bulan Rajab jangan niatkan ngamalin hadis itu. Ya sholat aja seperti kita sholat sunnah. Anggap ini bulan Rajab, anggap aja sunnah. Kedua, sholat nisfu Sya'ban yang 100 rakaat. Itu hadisnya juga bukan doif Pak, palsu itu. Hadis palsu. Tapi gini, kalau ada orang di malam nisfu Sya'ban sholat 100 rakaat tidak niat ngamal hadis itu, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Boleh kan? Karena memang Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat pada sholat sunnah mutlak.
Sholat sunnah mutlak itu Nabi nggak pernah membatasi. Kalau duha kan memang Nabi paling banyak 12, witir Nabi paling banyak 11. Tapi kalau sholat sunnah mutlak Nabi nggak pernah membatasi, terserah. Kata Nabi, sholatlah sunnah terserah kalian. Maka dari itu bebas. Tapi kalau orang misalnya sengaja aku sholat sunnah malam nisfu Sa'ban sebanyak 100 rakaat, nggak boleh Pak. Berarti dia niat mengamalkan hadis yang palsu tadi. Nah, atau sengaja aku sholat sunnah bulan Rajab 10 rakaat, nggak boleh, karena dia niatnya mengamalkan hadis palsu tadi. Tapi kalau dia niat, saya mau sholat tahajud lebih dari bulan-bulan lainnya, itu tidak ada masalah. Sholat sunnah menolak bala, nah itu juga hadisnya juga tidak ada. Ya kan, itu biasa kita lakukan di bulan Safar ya Pak, di Rebo Wekesan. Dua rakaat supaya ya Allah dengan sholatnya saya menolak bala. Tapi kalau kita niatnya sholat sunnah mutlak, boleh Pak, nggak ada masalah. Ada lagi sholat hadiah Pak. Pernah dengar Pak, sholat hadiah? Sholat hadiah itu kalau ada yang meninggal, terus disuruh orang kumpul, terus sholat hadiah. Baca Al-Hakumut Takatsur, baca ayat kursi. Nanti setelah sholatnya dihadiahkan kepada almarhum gitu. Itu juga nggak ada itu. Sebutnya itu sholatul unsi, sholat menenangkan mayat di malam pertama di kuburan. Itu juga palsu riwayatnya. Tapi kalau ada orang misalnya dia sholat 2 rakaat, setelah salam dia bilang, ya Allah, kalau kau terima sholat saya ini, saya hadiahkan pahalanya kepada orang yang baru meninggal. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau dia bilang sengaja aku sholat hadiah, itu jelas tidak boleh. Begitu Pak. Saya juga mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz belum menjelaskan yang sholat setelah subuh, ba'da subuh, sama sholat ba'da asar. Itu apakah ada hadis yang melarang? Soalnya kan tadi biasanya ketika nggak boleh nih sholat setelah subuh sama setelah asar. Kemudian yang kedua, kalau kita berzikir tadi seperti Ustadz bilang pada saat kita pulang kerja itu agak susah. Bagaimana kalau sambil jalan kita sambil baca doanya, misalnya motor kita baca zikirnya? Apakah memang harus adabnya zikir itu harus duduk atau bagaimana? Larangan melakukan sholat setelah sholat subuh, sholat asar dan zawal ya Pak. Itu sangatnya sahih Pak. Dilarang memang. Nabi melarang kita melakukan sholat setelah sholat subuh, ketika terbit matahari, lalu habis sholat asar, ketika tenggelam matahari, dan ketika matahari berada di titik kulminasi. Kulminasi itu ketika kita berdiri tegak, matahari itu tepat di atas kepala dan bayangan kita nggak ada. Nah, itu haram memang sholat di situ. Sekali lagi Pak, itu menjelang zuhur jam 12 itu. Kalau kita berdiri tegak, nggak ada bayangan kita, berarti matahari tepat di atas kepala. Tapi itu tidak lama lah, itu sekitar 10 menitan. Itu diharamkan kita melakukan sholat. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak, bukan sholat lainnya. Kalau sholat gerhana boleh, karena sholat gerhana itu bukan sholat sunnah mutlak. Kalau sholat jenazah boleh, karena sholat jenazah itu fardu, bukan sholat sunnah. Kalau tahiyatul masjid boleh, karena tahiyatul masjid itu bukan sholat sunnah mutlak. Jadi yang diharamkan hanya sholat sunnah mutlak. Nah, ba'diyahnya bagaimana? Nggak boleh, karena memang Nabi tidak pernah ba'diyah subuh dan Nabi tidak pernah ba'diyah asar. Maka ulama mengatakan ya tidak ada ba'diyahnya. Tapi Pak, ada pengecualian. Satu, kalau Bapak tidak sempat qobliyahnya. Bapak datang ke masjid, imam di Az-Zahra sudah takbiratul ihram. Otomatis Bapak nggak bisa dong qobliyah. Nah, nanti setelah salam Bapak qobliyah boleh. Nah, itu dalam hadis Nabi sholat subuh dengan sahabatnya. Setelah sholat subuh ada sahabat berdiri ke belakang sholat 2 rakaat.
Loh, sahabat bingung. Ini orang sholat apa nih? Habis sholat subuh kok masih sholat? Dipanggil sama Nabi SAW. Kata Nabi, kau sholat apa tadi setelah sholat subuh? Dia bilang, saya sholat qobliyah subuh ya Rasulullah. Loh, kenapa tidak kau kerjakan sebelum sholat subuh? Saya tidak sempat. Saya nyampe di masjid, engkau sudah takbiratul ihram. Terus apa Pak? Nabi diam aja. Berarti diamnya Nabi ini apa? Menunjukkan itu apa? Boleh. Jadi kita boleh Pak, qobliyah zuhur kita lakukan setelah sholat zuhur boleh. Kalau kita tidak sempat melakukannya karena mengejar berjamaah bersama imam. Begitu juga dengan qobliyah asar boleh kita lakukan setelah sholat asar kalau memang kita tidak sempat melakukannya karena takut ketinggalan berjamaah bersama imam. Itu Pak. Jadi tidak semua sholat itu, hanya sholat sunnah mutlak saja diharamkan habis maghrib, diharamkan habis subuh dan habis sholat subuh dan habis sholat asar. Kalau selain itu, selain apa sunnah mutlak boleh. Masuk masjid itu sholat sebab boleh. Gerhana matahari, gerhana bulan, jenazah itu boleh dilakukan. Di semua negeri Pak, kecuali satu negeri. Kalau satu negeri ini kita bebas sholat 24 jam, kapan pun boleh. Sholat sunnah mutlak 24 jam, kapan pun boleh. Mau itu habis subuh, mau itu habis sholat asar, bebas. Apa itu? Di Mekah. Nah, kalau di Masjidil Haram di Mekah itu bebas, tidak ada larangan. Bapak mau sholat sunnah mutlak habis sholat subuh juga hukumnya tidak ada masalah. Baik, yang kedua, zikir itu nggak harus di masjid. Sambil berkendaraan, sambil naik unta, bahkan sambil tiduran pun boleh. Nggak masalah Pak. Boleh. Ya asalkan ya bisa menambah kekhusyukan. Termasuk sholat sunnah pun boleh Pak di atas kendaraan. Sholat sunnah pun boleh di atas kendaraan. Yang penting takbiratul ihramnya menghadap kiblat. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Coba, misalnya Pak Unggul ingin sholat duha, nggak sempat kalau di rumah karena mengejar absen, kayak kita ngejar presensi, ngejar absen. Maka sholat duhanya sambil naik motor atau naik mobil aja. Tapi takbirnya ngadep kiblat. Kiblat misalnya takbir Allahu Akbar, ya udah baru nyalain mobil sambil naik mobil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terus. Nah, nanti kalau rukunya jangan ruku, Pak. Nah, berat nanti. Rukunya gini aja. Allahu Akbar. Subhanarabbil azim wa bihamdihi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu gitu aja. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Karena Nabi sholat sunnah di atas untanya. Nabi sholat sunnah di atas untanya dan Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya. Ruku dan i'tidal Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya. Tapi kata Imam Syafi'i, takbiratul ihramnya harus menghadap kiblat dulu, ke kiblat dulu baru seperti itu. Dan jangan bicara, jangan makan, jangan buang angin. Pokoknya jangan melakukan yang membatalkan sholat. Bergerak 3 kali boleh, karena itu memang gimana nggak bergerak 3 kali. Bicara jangan. Ar-Rahman Maliki Yaumiddin, yuk, itu batal Pak itu batal itu. Siap, batal. Terus 2 rakaat. Itu boleh Pak, kalau memang tidak sempat melakukannya. Maka di Al-Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat nama Allah dalam keadaan diri sholat, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Berbaring pun mungkin capek, udah Bismillahirrahmanirrahim boleh, nggak ada masalah. Asalkan itu sholat sunnah kedua di atas kendaraan, gitu Pak. Baik. Tadi yang pada saat takbiratul ihram itu harus menghadap kiblat. Semua mazhab apa hanya Imam Syafi'i? Ada Imam Syafi'i, yang lain nggak apa-apa. Yang lain dari awal aja nggak masalah. Nah, maka dari itu Pak, tidak itu sekali lagi itu sholat sunnah ya Pak, bukan sholat fardu. Sholat fardu nggak bisa Pak.
turun. Nah, gimana kita yang naik kereta api, misalnya dari Gambir ke Surabaya, ke Semarang, ke Kendal atau ke Pekalongan, sementara misalnya kita berangkatkan pakai kereta malam, lalu subuh itu di tengah jalan, di tengah perjalanan. Setahu saya belum ada musola ya Pak, nggak tahu ada musola ya Pak, nggak tahu gitu. Ada yang musola nggak di kereta? Kalaupun ada, itu nggak ada kiblat nggak? Kan enggak itu. Nah, misalnya tidak ada musolanya, kita sholatnya gimana? Duduk. Tapi sholatnya itu adalah sholat menghormati waktu. Nah, jadi sengaja aku sholat subuh untuk menghormati waktu. Itu boleh Pak. Dan nggak ngadap kiblat juga nggak apa-apa. Nah, tapi nanti ketika sampai di rumah kita ulangi, bukan dikodok, diulangi lagi gitu. Nah, kalau bisa dijamak, jamak. Saya banyak melihat orang-orang di kereta itu, padahal nanti kita sampai, misalnya nih kita di tengah jalan, nanti sampai di Semarang itu Isya, kan bisa dijamak maghribnya. Atau sampai di Semarang itu Asar, kan bisa dijamak zuhurnya. Gitu. Banyak orang itu sholat di kereta menjamak dan mengqashar. Padahal nanti di sana bisa menjamak. Ngapain sholat di kereta? Yang urgen itu sholat subuh, karena memang sholat subuh tidak bisa dijamak. Nah itu kalau kita sholat di kereta bolehlah. Tapi kalau zuhur sama asar untuk apa? Gitu. Kan nanti bisa kita jamak ketika kita sampai di stasiun atau kita ketika sampai kepada tujuan. Jadi dia katakan enggak bisa sholat di kendaraan. Nabi itu sholat di kendaraan. Nabi sholat di kendaraan, sholat sunnah. Kalau fardu, Nabi turun Pak dari kendaraannya, seperti itu. Makanya kan dalam mazhab Imam Syafi'i, barang siapa yang di tengah jalan tidak bisa sholat karena tidak ada dua alat bersuci, maka ya sholatlah, namanya sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu itu dua Pak. Satu, ketika tidak ada air, tidak ada debu. Mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Maka bagaimana? Sholatlah. Sholat apa? Menghormati waktu. Nanti ya biasa aja, nanti kita ulangi lagi. Makanya banyak yang mengkritik manasik haji itu yang sholat nepuk kursi pesawat. Nah, itu banyak dikritik Pak, tapi nggak tahu masih diajarkan atau tidak di beberapa ini, saya nggak tahu. Karena apa dasarnya sholat tayamum dengan kursi pesawat ya? Katanya di mazhab lain boleh tayamum selain debu, betul. Di mazhab Imam Malik, di mazhab yang lain boleh tayamum selain debu, tapi pada benda yang bukan sintesis Pak, yang bukan buatan, kayak kayu kan bukan buatan, pohon, kayu. Kalau kursi pesawat kan sintesis, itu kan bukan barang organik, itu kan asli, itu kan buatan manusia. Tidak ada Pak yang boleh kan, itu harusnya ya, seperti itu Pak. Baik, lanjut. Bentar, satu lagi. Tadi itu saat sholat di kendaraan, maksudnya yang sholat fardu itu di kendaraan, apa semua mazhab berpendapat tidak boleh? Iya. Harus turun. Harus turun. Kalau nggak bisa turun ya udah, baru namanya sholat di dalam bis. Ya udah sholat aja. Nggak usah mikirkan lagi kiblat, udah. Daripada kita nggak sholat, selama memang tidak memungkinkan untuk dijamak ya Pak, seperti subuh. Sama sholat di atas pesawat itu, kalau sholat subuh ya udah, sholat menghormati waktu aja. Bila nanti tiba di tempat tujuannya, misalkan negara tujuan itu sudah misalkan duhur, kita sholat subuhnya diulang nggak apa-apa ya? Ya, hanya di mazhab Imam Syafi'i yang diulang. Mazhab lain nggak sah. Mazhab yang udah, yang penting udah dikerjakan semampu kita, yang lain boleh. Mazhab kita enggak, ulangi lagi ketika sudah sampai di tempat. Di mazhab Imam Syafi'i pun tidak sepakat ulamanya. Ada sebagian mengatakan enggak usah, udah dikerjakan, ngapain lagi? Seperti itu.
Dan kita kan kerjakan karena waktu yang penting kan sholat sifatnya sementara aja gitu Pak. Imam Nawawi pengarang ini termasuk yang menganggap nggak usah diulangi, nggak usah diulangi lagi, udah cukup aja gitu. Bagi kita yang sholat di atas pesawat, ya udah, begitu Pak. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Selain ini pun bebas Pak, silakan. Ya Pak Ustadz mau Ya. tanya masalah tentang sholat sunat yang dibatalkan di pertengahan misalnya. Kan kita kalau habis azan ini kan antara azan dan qomat kan dikasih waktu Ustadz ya. Iya. Nah ini ada jamaah datang udah mendekati, udah tahu misalnya udah sebentar lagi qomat tapi tetap sholat sunnah qobliyah misalnya. Begitu qomat dibatalkan akhir. Nah itu gimana Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Salah satu sholat sunnah yang boleh dibatalkan itu bahkan lebih afdol ketika dia baru takbir Allahu Akbar, imam sudah takbiratul ihram, batalin. Lebih baik dibatalin, dia lebih baik mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, nggak masalah. Nanti setelah sholat dia boleh ganti sholat lagi, itu lebih afdol. Tapi kalau kira-kira dia yakin bakal sempat mendapatkan 1 rakaat, teruskan aja sholatnya. Kalau dia yakin misalnya tinggal 1 rakaat lagi, atau imamnya mungkin masih menyusun saf, sholat aja. Tapi kira-kira kalau ini kalau saya tetap sholat sunnah nih, ini bisa ketinggalan al-fatihahnya, ya udah lebih baik dibatalin saja. Walaupun memang rakaat itu kan kita dapat sebelum imam bangkit dari ruku, tapi Pak, mendapati takbiratul ihram bersama imam itu pahala sendiri itu. Jadi lain hukumnya orang yang takbirnya itu setelah imam selesai baca Al-Fatihah, sama orang yang begitu imam selesai Allahu Akbar, begitu imam bilang bar, langsung kita Allah, itu pahalanya beda. Itu orang yang mendapatkan takbiratul ihram. Bukan takbir bersama imam ya Pak, nggak boleh. Batal. Kita nggak boleh, kita makmum harus takbir setelah imam takbir. Nah, itu pahalanya. Barang siapa yang mendapati takbiratul ihram bersama imam 40 hari, Allah akan hindarkan dia dari 2 hal. Pertama dari kemunafikan, yang kedua dari api neraka. Makanya jamaah tabligh itu ada khuruj 40 hari. Itu tuh ngejar itu Pak, itu ngejar itu. Jadi merapikan saf, imam takbir Allahu Akbar, begitu imam Allahu Akbar, begitu dia bilang bar, langsung Allah. Itu pahalanya beda sama orang yang datang imam sudah baca Fatihah, apalagi imam tinggal salam. Tapi lumayan tetap mendapatkan sholat berjamaah gitu Pak, lumayan gitu itu. Baik. Ya. Mengenai kurban nih. Kurban. Ya. Kalau di Arab itu unta kan nomor 1 ya. Maksudnya hewan kurban nomor 1 Iya. kurban. Kalau kuda boleh nggak sih, Tat? Nggak boleh kuda. Hanya 3 hewan ini. Unta, sapi dan jenis-jenisnya. Jenis sapi itu berarti masuk kerbau ya Pak. Kerbau itu masuk. Yang di Sulawesi itu anoa ya. Anoa itu masuk. Ketiga kambing dengan jenis-jenisnya. Domba, kambing kacang, apapun semua. Selain 3 ini tidak boleh. Kuda itu bukan termasuk al-an'am. Al-an'am ini gini Pak. Al-an'am ini hewan yang barokah sekali, yang dimakan setiap hari tapi nggak pernah punah. Jadi kalau kuda kan nggak kita makan Pak setiap hari. Nah, dia pertama hewan ternak, susunya diminum, dagingnya dimakan, kulitnya dipakai semua, dan dia yang memang kita pakai sehari-hari. Kalau kuda itu adalah hewan yang boleh dimakan, tapi takdirnya kuda itu Pak adalah kendaraan. Takdirnya kuda itu adalah sebagai kendaraan sebetulnya. Maka cuma 3 ini, unta dan jenisnya, sapi dan jenisnya, kambing dan jenisnya. Cuma di kita unta nggak ada. Di Arab sapi juga
sedikit Pak. Mereka kalau nggak unta ya kambing. Saya 9 tahun di Arab, kalau rindu makan sapi, beli impor Pak. Nggak ada, kita ke pasar sapi. Katanya, itu susunya aja enak katanya, ada dagingnya nggak katanya gitu. Jadi kita kalau mau makan daging sapi, impor Pak, beli impor itu dalam bentuk ini seperti itu. Baru kita bisa makan. Jarang. Cuman pernah nggak zaman Nabi sapi? Pernah. Ketika Nabi gagal masuk ke Mekah, umroh pertama Nabi itu gagal, dihalangi oleh orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, Nabi bilang, yuk, karena kita gagal masuk ke Mekah dan kita sudah pakai kain ihram, kita ihsar namanya. Tolong disembelih. 1 orang 1 kambing. Terus kata Nabi, 1 unta 7 orang, 1 sapi 7 orang. Nah, itu sapi Pak. Ada di Indonesia. Tapi saya nggak tahu sekarang ini kenapa orang Arab kayak nggak suka sama sapi. Saya nggak ngerti Pak. Sampai sekarang di Yaman saya 4 tahun kurus sapinya. Di Arab Saudi juga saya pernah jarang. Kalau nggak unta pasti mereka rata-rata adalah kambing, gitu Pak. Baik. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifrah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.